Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, wabil khusus ketua DKM kita Bapak Ustadz Ma'ruf, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Juga yang sama-sama kita hormati para sesepuh kita, para guru kita, Bapak Ustadz Riyadi, Bapak Ustadz Iqnuddin, Bapak Yai Nasimin, Bapak Sadiq, Haji Syuhada, dan seluruh hadirin silaturahmi malam Senin, ya, silaturahmi malam Senin sekalian taklim, adik-adik remaja dan seluruh jamaah mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini kita dicatat sebagai amal ibadah sya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, hingga kita umat yang mudah-mudahan telah mendapatkan pertolongan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita ngaji, jadi kita sama-sama ngaji, mari kita baca surat Al-Fatihah, kita bermunajat wasilah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, baik yang kecil maupun yang besar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita untuk senantiasa diarahkan kepada kebaikan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Allah Ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yarhamhu wa nafa'atihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita ngaji, biar ilmu kita, doa kita menembus langit, kita baca sholawat dulu ya. Sholawat ya, oleh remaja hadir. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu mana Alif? Nggak ada. Bawa kemana dia? Ya. Allahumma sholli ala
Lagi. Turi putih ditandur di kebun anggur, anak berit di goyang oh iya gampangnya oh iya gampangnya
ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita sudah baca sholawat Nabi. Yang terakhir itu sholawat tibil qulub itu Pak. Jadi kalau kita lagi sakit jasmani dan rohani, kalau sakit rohani misalkan kok males mau sholat kok males, mau ngaji kok males, baca sholawat tibil qulub. Tibil qulub itu artinya pengobat hati. Tibil itu kalau bahasa Arabnya tibil itu tabibun, dokter. Nah, kalau tibil qulub berarti pengobat hati. Nah, pengobat hati itu rohaninya. Kalau jasmaninya afiah, supaya kita jadi baik yang lagi. Makanya wa afiyati abdani wa shifaiha. Wa afiyah, ya Allah jadikanlah afiah, kebaikan. Abdan, badan saya. Abdan itu jamak dari badanun. Abdan ya semua anggota badan. Yang sakit misalkan kepala, perut, kaki. Shifaiha menjadi obat. Shifaun ya. Shifaiha wa nuril absar, dan terangkan penglihatan absar wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu jadi tibil qulub. Kalau bunda males, kemudian aras-arasan kalau bahasa Jawa, baca sholawat tibil qulub. Baik, mari kita dibaca kitab Riyadhus Shalihin, masih bab bersegera dalam kebaikan, bab ke-10, hadis terakhir ya, 78 lah. Hadis ke sekitar 90 berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala lil Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mubadarati ilal khairat. Bab bersegera dalam kebaikan masih. Kemarin kita membahas tentang hadis ke-7, hadis ke-7. Kita ulang sedikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal soleh, sab'an, sebelum kamu menimpa atau ditimpa 7 perkara. Nah, hal tantabirun, apakah yang kita menunggu? Jadi kalau misalkan lagi miskin ntar nunggu kaya aja, atau misalkan lagi kaya ntar aja masih ada keperluan lagi, nggak usah amal dulu. Nah, itu pertanyaan gitu. Masih menunggu, nah bahasanya gitu. Fakran munsian, sebelum kamu diberikan nasib atau ditimpa fakran, kemiskinan. Munsian, yang mendramatisir. Jadi sebelum kita ditimpa fakran munsian, bersegeralah beramal. Sama-sama miskin misalkan Pak. Yang satu pikirannya kemerungsung, pikirannya bertarget terus. Yang satu pikirannya tenang, pasrahkan semua sama Allah. Waktunya ada kesempatan beramal, amal. Waktunya tenaga kita dibutuhkan, pakai tenaga kita. Waktunya uang kita dibutuhkan, pakai uang kita. Waktunya ilmu kita dibutuhkan, pakai ilmu kita. Nah,
Faqran munsia, jangan mendramatisir kesusahan kita. Aduh, saya lagi susah, nggak bisa beramal ini, beramal itu. Nah, gitu Pak. Maksudnya itu. Yang kedua, auginan mudghiyah, atau kaya yang melampaui batas. Kekayaan yang melampaui batas. Maksudnya adalah ketika kita dikasih kaya, dikasih kelebihan rezeki, bukannya berpikir nanti sebagian coba sisihkan buat amal, bukan begitu, tapi malah terus pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Nah, lupa kalau di situ di sebagian rezeki kita ada hak untuk orang lain. Nah, hak untuk orang lain. Yang ketiga, ini sama nih ya. Au maradun mufsidan, atau sakit yang merusak. Sakit yang merusak itu ketika kita kalau sakit jasmani maupun sakit rohani. Sakit jasmani ya kalau lagi sakit nggak lagi sholat. Nah itu Pak, justru kita kalau lagi sakit di rumah misalkan nggak bisa jamaah, banyakin doa, karena orang sakit itu makbul doanya. Orang sakit itu kadang-kadang kita nggak boleh kena air, misalkan sakit sama dokter nggak boleh kena air, bisa pakai tayamum ya. Atau sakit rohaninya, lagi rajin-rajinnya di masjid, di musola, diingetin sama orang, wah ke musola lo, misalkan ke masjid lo, biasanya nggak kesini lo, misalkan besok purik besok. Nah tumben misalkan gitu Pak ya, kan bercanda gitu biasanya gitu ya. Au maradun mufsidan, sakit yang membuat rusak hati kita, yang harusnya kita sudah terbiasa. Biasanya yang suka benerin mic Pak Riko, karena misalkan Pak Riko gak ada ya, Pak Riko gak ada. Ternyata Pak Riko diledekin, gimana sih mic nggak bisa bener-bener, ngambek dia, rusak hatinya. Artinya dia beramal karena diledekin manusia. Oh, biarinlah jadi ledekin nama Pak Abadi, yang penting saya benerin speaker misalkan, tetap besok sholat di sini, tetap bisa. Au maradun musidan, jadi sekali-kali nanti kalau kita diledekin Pak, ternyata ada rasa sakit di hati kita kesampingkan, justru iya tetap ke masjid sholat berjamaah, atau mungkin kerja bakti, tetap begitu. Tapi memang susah ya Pak, susah, karena ada yang ngalamin begitu kadang-kadang. Saya juga sama kadang-kadang, Mas Tony enggak ini, tapi enggak, kalau marah dikasih makan saya langsung cepat hilang lagi ya. Jadi begitu Pak. Au maradun mufsidan, jangan sampai rasa sakit rohani kita, sakit hati kita menghalangi atau merusak kita yang tadinya ke masjid bareng-bareng, musola bareng-bareng, tahlil bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, rusak gara-gara itu. Kemarin diledekin gini, jangan. Au haraman mufnidan, atau tua yang mempikunkan, maksudnya tua yang pikun. Jangan sampai ketika kita tua sudah pikun, nggak ke masjid-masjid, nggak ke musola-musola, nggak berbaur, nggak beramal soleh. Beruntunglah kalau sudah tua, sudah sangat tua, dikasih pikun, dikasih hidayah ke masjid, ke musola. Itu sangat beruntung orang yang seperti itu. Yang tadinya jahat, masa tuanya dikasih baik, itu sangat beruntung. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya, yang paling ujung, au mautan mujhizan, atau kematian yang tidak disangka-sangka. Mati kan nggak disangka-sangka Pak. Kalau yang sakit lama belum tentu dia mati, belum tentu Pak. Giliran baru sakit atau nggak pernah sakit, tahu-tahu dikasih sakit sekali dipanggil. Makanya di sini redaksinya au mautan mujhizan, kematian yang tak disangka-sangka. Ya, tahu-tahu sholat, kan kita sering lihat kita sholat diwafatkan, namanya husnul khotimah. Nah, kalau diwafatkannya kita lagi misalkan lagi lihat artis dangdut yang pakai rok mini ya, nah itu bahaya. Lagi ngaji panggil, jangan ya.
Jangan Maria dia. Jangan panjang umur aja udah, kita semua panjang umur. Tapi kan nggak bisa kita Pak Satria dia. Nggak bisa minta kerokean dipanggil, aduh ngeri kalau itu. Ya, jadi au mautan mujhisan. Giliran yang sakit nggak dipanggil-panggil, selamat mulu dari Israel. Awi dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Jangan sampai kita terlambat beramal kalau sudah ada tanda-tanda datangnya dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Yang ditunggu-tunggu oleh manusia, baik kejelekannya yang ghaib, kejelekan yang ghaib yang tidak terlihat, atau yuntadhar yang terlihat, atau yang terlihat. Contoh misalkan kadang kita mau berbuat baik ibadah, gara-gara lihat handphone lupa kita. Itu salah satu pengaruh dajjal, Pak. Dajjal yang ghaib, yang nggak lihat. Kalau dajjal yang hakikinya nanti kita mungkin nggak mengalami, karena nggak mengalami. Nah, makanya setiap kita tasyahud, Rasulullah selalu menyuruh kita ud'u arba'in, berdoalah dalam 4 hal fit tasyahudi, di tasyahudmu, di saat akhir tasyahud akhir. Kan kita kalau tasyahud dari at-tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid, kan seperti itu Pak ya. Lebih pendek lagi dari at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga sudah sahih. Tapi kalau di Rasulullah di akhir tasyahud, beliau selalu membaca Allahumma inni a'udzubika min adabil di jahannam. Yang pertama ya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, azab dari neraka, ya Allah berlindung dari azab di neraka. Wa min adabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dajjal. Kalau ada berita dajjal seperti itu, kata Nabi, udkhul ila baitika, masuk ke rumahmu sembunyi kalau ada fitnah dajjal. Jadi nanti gambarannya itu kan ketika dajjal datang, yang baik terlihat jadi jahat, tidak baik, justru yang jahat, yang tidak baik terlihat jadi baik. Itulah fitnah dajjal itu. Makanya kata Rasul, sembunyi masuk ke rumah anak-anakmu. Kalau yang mengalami seperti itu, sembunyi masuk ke rumah, berzikir. Nah, itu yang ke-6. Yang terakhir, awisa atau fasa'ah adaha wa amr, atau waktu yang telah ditentukan berhenti, artinya adalah kiamat. Adaha yang dahsyat, wa amr, yang segala sesuatu, segala perkara terputus. Yang beramal soleh dan gak diterima, yang baca Quran gak diterima, sholat gak diterima, ngaji gak diterima, sedekah gak diterima. Karena apa? As-sa'ah was-sa'ah, hari yang ditentukan semua diputus, yaitu kiamat. Nah, jadi hadis kemarin seperti itu. 7 ya, beramal kebaikan. Selanjutnya hadis terakhir, hadis ke-8, ini tentang perang Khaybar. Jadi Rasulullah perang itu banyak sekali Pak, tapi yang terkenal, yang besar hanya beberapa. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Badar, perang Khaybar. Nah ini termasuk perang Hunain. Nah, paling yang kita kenal paling 6-7 peperangan, padahal banyak. As-Samin anhu. Nah, kalau ada redaksi hadis anhu berarti sama seperti hadis ke-Sabi. Siapa yang meriwayatkan? Abi Hurairah, Pak. Nah, jadi Abi Hurairah yang meriwayatkan. Makanya langsung tertulis redaksinya anhu. Anhu berarti dari sama dengan yang di atas. Anhu dari sama dengan yang sebelumnya.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khaybar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaybar, pada suatu hari saat perang Khaybar, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayat rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Tidaklah u'tiyanna, tidak akan aku berikan hadhihi ar-raya, bendera komando ini, bendera la ilaha illallah, bendera komando, bendera Rasulullah, bendera muslim, rajulan, kepada seorang rajul, seorang laki-laki, kalau dia tidak yuhibbullaha wa rasulah, kalau dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tidak akan aku berikan bendera komando ini kecuali dia harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Kalau salah memberikan bendera ini, peperangan ini tidak akan menang. Jadi Rasul sebelum perang itu sudah yakin, ini kalau bendera ini saya berikan ke A, nggak akan menang. Yaftahullah ala yadaihi, karena kalau nanti bendera ini saya berikan kepadanya, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Yaftahullah ala yadaihi, dari tangannya nanti Allah akan berikan kemenangan. Nah, jadi gitu. Lanjutannya qala Umar. Nah, sahabat Umar radhiyallahu, Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarah ila yaumaidin, tidak ada yang paling aku cintai suatu perkara kecuali hari ini. Saya senang kalau nanti fatasawwarat lahu, saya dikasih komando bendera Rasulullah kepada saya. Nah, jadi gitu bahasa Umar lagi kumpul. Roja'a an ud'alaha, roja'a, berharap. Jadi Umar berharap supaya saya dipanggil Rasulullah, dikasih bendera itu, bendera komando itu. Nah, kalau sahabat dulu gitu Pak, ketika disuruh perang dikasih komando, kalau Umar langsung memperlihatkan diri, biar saya Rasulullah. Nah, biar segitu, saya Rasulullah. Kan kalau kita misalkan ditanya sama guru, sama ustadz atau sama Pak Maruf, siapa yang mau sedekah yang paling gede? Langsung gini aja, ini langsung ciut gini, nggak bisa gini. Tapi kalau Umar malah gini dia, ya, ma'ahbartul imarah, tidak ada perkara yang paling aku cintai illa yaumaidin, kecuali hari ini. Fatashawwarat lahu, kalau aku diberi komando bendera lahu oleh Rasulullah. Raja'a an ud'alaha, dan aku berharap dikasih itu benderanya. Laha itu mengarah ke roya, ke bendera. Tapi ternyata Rasulullah nggak manggil Umar. Pada Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib, malah Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak memanggil Umar, tapi memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan nanti suatu ketika fa'atahu iyyaha, akan diberikan bendera kepada Ali. Tapi ternyata Ali nggak ada Pak, nggak hadir. Ali ketika perang Khaybar, mau perang Khaybar ini ternyata sakit mata. Riwayatnya itu sakit mata. Kemana si Ali? Aina Ali? Nah, ditanya sama Rasulullah, aina Ali? Fa innahu yashaqu ainahi maradun. Sesungguhnya dia sedang nyeri karena matanya sakit. Yashaqu, nyeri gitu Pak. Yashaqu, nyeri. Ainahi marad. Jadi karena matanya sakit, bengkak dua-duanya. Da'a ilayya, kata Rasulullah, panggil Ali ke sini. Nah, Ali panggil. Betul, dilihat sama Rasulullah, Ali lagi sakit mata. Iya sakit mata. Kalau orang Jawa belekan gitu ya, merah belekan. Nah, ini menjadi tuntunan orang tua kita dulu Pak.
dideketin sama Rasulullah, fabasyaqa ainaihi wa barra'a. Matanya Ali tadi diludahi sama Rasulullah. Diludahi sama Rasulullah. Wa barra'a, dan seketika itu sehat. Makanya orang tua dulu kalau kita sakit mata, saya pernah diajarin mbak saya, bangun tidur kasih ludah, katanya begitu. Kalau Ali diludahin Rasulullah, karena Rasulullah wangi, maksum, ludahnya manjur, langsung sembuh. Coba kita diludahi sama Bapak Ucu, ya masih bau jigong dia, bau jigong ya. beda. Tapi ternyata dulu bener, saya kata mbak saya, coba dileletin ludah bangun tidur. Nah, karena memang ludah itu mengandung enzim racun, tapi yang mencairkan, bahasanya gitu. Wa basyaqa ainaihi wa barra, langsung diludahi Rasulullah, mata Ali langsung sembuh langsung. Kalau nggak coba antar anaknya, kalau sakit ludahin juga pasti ngamuk-ngamuk. Jadi Ali ketika mau berangkat perang Khaibar, dia nggak datang. Ketika siap-siap Rasulullah nggak datang dia, karena sakit mata. Nah, ini menjadi riwayat para orang tua kita dulu, baca bismillah, baca sholawat, ludahnya dililitkan ke mata yang sedang sakit. Tapi saya dulu pernah ngalamin gitu, lama-lama sembuh sih Pak. Jadi nggak bisa melek, digini-gini, lama-lama melek. Besoknya gini lagi, lama-lama sembuh walaupun bau ludah sendiri. Tapi ternyata ada sejarahnya ini, mata. Lanjut. Kemudian Ali fa'atahu iyaha. Kemudian Ali diberikan bendera komando perang Khaibar. Faqala, Rasulullah menginstruksikan, amshi. Nah, kata Rasul, amshi itu berarti kalimat perintah. Amshi, maju Ali dan pasukan. Wala taltafit, jangan pernah nengok ke belakang lagi. Nah, itu. Hatta yaftahallah alaika, sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Fasara Aliyun syai'an, Ali beserta pasukan berjalan tegap, tenang. Udah di instruksi Rasulullah, berarti udah didoain sama Rasulullah, pasti menang, jalan tegap. Tsumma waqafa, lalu dia berhenti ketika di pertengahan padang pasir. Jadi ini perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, Pak. Ya, Khaibar itu. Ali bertanya, walaupun dia berhenti, pengen bertanya ke Rasul yang di belakang, di dalam pasukan. Lam yaltafit, Ali nggak nengok ini. Ya Rasul, gimana ini? Nggak nengok nih. Tetap dia pandangan ke depan. Fasaraha, kemudian berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Ya Rasulullah, siapa aja nih yang akan diperangi manusia-manusia Yahudi yang di depan? Nah, bahasanya gitu. Faqala, Rasulullah bersabda, qatilhum, perangi semua. Hum itu jamak, qatilhum, perangi semua. Jadi kalimat qatala kalau pakai alif suruh merangi. Tapi kalau nggak pakai alif, qatilhum, nggak pakai alif, bunuh semua. Nah, jadi gitu. Jadi qatala itu artinya membunuh, kalau pakai alif jadi qatala. Perangi itu nggak harus fisik, tapi dinasihati. Apa kata Ali? Wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian bersyahadat kepada Nabi Muhammad, aku tidak akan lanjutkan perang ini. Tapi kalau kalian tidak bersyahadat, aku lanjutkan perang ini. Nah, makanya hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kasih penawaran gitu, ternyata orang Yahudi memilih yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi perangi bagi mereka yang tidak mengikuti kita, bersaksi. Makanya kalimat tauhid syahadat itu sangat luar biasa, Pak. Nah, ini saya penting saya
utarakan. Jadi kalau yang belum masuk Islam hatta yashhadu an la ilaha illallah, kita ajak supaya dia masuk. Yang sudah, nah jangan gembira dulu. Yang seperti kita ini yang sudah masuk Islam, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena kita harus selalu memperbaharui. Setiap malam Jumat oleh Pak Ustadz Ma'ruf dipimpin. Itu memang sunnatullahnya begitu, Pak. Jaddidu imanakum di kitab Irsyadul Ibad. Jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kamu. Kaifa nujaddidu ya Rasulullah, kata sahabat, bagaimana cara memperbaharui setiap iman kita? Biqauli aksiru la ilaha illallah. Kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya orang yang sering ikut tahlil itu ada 4 keutamaan, Pak. Bukan berarti kita doain yang banyak yang orang mati biar kita tahlilan, bukan. Maksudnya yang senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah. Yang pertama dalam hadis An Utsman bin Malik, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan badan kita dari api neraka, mangkola la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama, faidah yang pertama. Yang kedua dari Asakir Ali radhiyallahu anhu, haddatsani Jibril. Nah ini, saya diberikan kabar oleh malaikat Jibril, qala yaqulullah ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu aminan min adabi. Hadis qudsi yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah yang disaksikan oleh Ali. Saya dikabari oleh Allah, kata malaikat Jibril, qala yaqulullah, ucapkan la ilaha illallah hisni, maka dia akan menjadi bagian dari yang aku lindungi. Nah, hisni dari apa? Aminam min adabi, aman dari adabku. Nah, kata malaikat Jibril dari Allah itu. Jadi yang pertama tadi ya, badan kita diharamkan dari api neraka. Yang kedua, aman dari adab karena dilindungi oleh Allah melalui la ilaha illallah. Yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga dari Abi Darda, yaqulu la ilaha illallah arba'ina marrah, 40 kali kita baca. Ba'asahullah yaumal qiyamah wajhu kal qamar lailatal badr. Ketika kita membaca la ilaha illallah 40 kali, ba'asallah yaumal qiyamah, ketika nanti di hari kiamat, wa wajhi kal qamar fi lailatil badr, wajah-wajah kita yang sering baca la ilaha illallah 40 kali dalam sehari, Pak, akan dibangkitkan wajah kita terang seperti bulan purnama, kalailatil badr. Kalau bulan purnama tanggal 15 kan terang, Pak. Wajah kita akan dibangkitkan dengan terang karena sering mengucap la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu keempat itu, Pak, ya, keistimewaannya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling bagus nih. An-Nasa'i an Abi Sa'id al-Khudri qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah law anna as-samawati wal ard yuhzalu fi kiffati la ilaha illallah bihinna la ilaha illallah. Andai kata langit dan bumi ditimbang sebelahnya, yuhzalu, ditimbang, kemudian di sebelahnya kita sering mengucap la ilaha illallah,
kifatin la ilaha illallah. Lebih berat timbangannya la ilaha illallah daripada langit dan bumi, Pak. Masya Allah ini, Pak. Jadi sering kita la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah. Maka Abu Ya'la itu memberikan himbauan kepada kita dari Abi Bakar radhiyallahu an wa an dzurriyyatihi alaikum bila ilaha illallah ma'a ahlihi wa jiranihi wal istighfar aksar minhuma. Kalau kita sering mengajak untuk tahlil la ilaha illallah ma'a ahlihi, keluarga kita, wa jiranihi, tetangga-tetangga kita, ya kayak kita ngaji waktu itu di Pak Anang, ngaji waktu itu di Pak almarhum Mahmud, bareng-bareng. Wal istighfar wa aksaru minha. Maka kita diampuni tidak hanya yang kita doain, tidak hanya almarhum, tapi ahli kita, keluarga kita juga diberi ampun karena la ilaha illallah. Jirani, tetangga-tetangga kita juga diampuni la ilaha. Makanya kita ketika diajak tahlil, kemudian Pak Maruf menyampaikan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kita harus fokus itu, Pak, saat itu la ilaha illallah. Karena apa? Tidak hanya almarhum yang diampuni, keluarganya, kita yang ikut, tetangga kita yang ikut juga mendapatkan ampunan la ilaha illallah. Kan luar biasa la ilaha illallah, Pak. Maka Rasulullah menyampaikan ketika di akhir-akhir yaumul mahsyar, syafa'atan li ummati minal kabair. Saya akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada umatku minal kabair, yang senantiasa menggedekan Allah. Kabair, kabar, kabiro, yang biru, kabair, membesarkan nama Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, membesarkan nama Allah. Li ahlil kabair, kepada orang-orang yang ahli, yang sering diucapkan mulutnya membesarkan nama Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya. Nah, jadi itu, Pak. Jadi 5 keistimewaan ketika kita mengucap la ilaha illallah bagi kita yang sudah menetap, bagi kita yang sudah diberikan hidayah Islam. Kalau yang belum, tadi sama Rasulullah sesuai hadis ini, kalau dia login nggak usah diperangi. Nah, bahasa sekarang, kalau dia login nggak usah diperangi. Gitu. Lanjut dari hadis yang tadi, wa idza fa'alu dzalik faqad sana'u. Wa idza fa'alu dzalik faqad sana'u. Maka apabila mereka sudah melakukan itu, melakukan tasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, faqad sana'u minka, maka jangan sentuh darinya dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, harta-hartanya, illa bihaqqiha wa hisabahum 'ala Allah. Karena kalau sudah mengucap la ilaha illallah, bihaqqiha, darahnya, kampungnya, hartanya, kaumnya sudah menjadi haknya dia, wa hisabahum 'ala Allah, dan sudah dipasrahkan kepada Allah. Hisabahum, pasrahkan sama Allah. Nah, ya Rasul, kalau nanti mereka belok lagi, itu urusan belakangan. Yang penting sekarang mereka sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Illa bihaqqiha, kalau sudah la ilaha illallah, sama nasibnya, hukumnya sama. Maka ketika Rasulullah di haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Kalau sudah mengucap la ilaha illallah, sesungguhnya darahmu, amwalakum, hartamu, wa a'radakum, kehormatanmu, kaummu haram. Haram untuk dibunuh atau diperangi. Maka hati-hati kalau ada pemuka agama yang sesama orang muslim itu darahnya halal gara-gara memilih X, nah itu bahaya. Jadi pilihan jangan sampai dijadikan dalil. Kalau nggak milih itu darahnya haram, dimakan, dibunuh. Oh, hati-hati, bahaya. Ya, orang kita sesama Islam, kata Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum.
Muhammad Rasulullah sudah menginstruksikan ruhama bainahum, saling berkasih sayang, saling berkasih sayang. Kok ada gara-gara pilihan beda halal darahnya? Nah itu jangan, bahaya gitu Pak. Karena Rasulullah, alaikum ka hurmati yaumi hada fi biladikum. Kita hormati hari ini, hari Arafah, sebagai hari kehormatan kita, kata Rasul di Haji Wada. Makanya setiap muslim, sesama muslim haram darahnya, haram darah sesama muslim haram darahnya. Ruhama bainahum, saling berkasih sayang. Nah, itu hadis yang terakhir di bab Riyadhus Shalihin, bab berusaha dalam berbuat baik, bersegera dalam berbuat baik. Nah, apa pelajaran dari hadis yang terakhir? Yang pertama adalah ketika kita melihat cerita Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Umar sangat mengharapkan Ali bin Abi Thalib nggak datang, nggak ngarepin kok dikasih bendera komando. Artinya adalah kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah, Pak. Seberat apapun usaha kita, kalau kita nggak dikasih, belum rezeki, ya belum rezeki. Ali yang nggak ikut upacara perang di awal-awal Khaybar, nggak ngapa-ngapain karena lagi sakit, tapi rezekinya dia memimpin komando perang Khaybar, dikasih rezeki perang Khaybar. Nah, jadi itu pelajarannya Pak, pelajaran itu kita. Seberat apapun usaha kita, kita nengok-nengokin nih. Kata Umar tadi, roja'an uda'alaha. Saya berharap Rasul manggil saya, mukanya ditampakin. Nah, gini ya. Ya Rasul, bahasa dia diatur. Saya di sini nih, saya nih yang dapat nih, saya kuat nih, saya dapat. Ternyata nggak dapat. Nah, kita harus percaya iman. Dan Umar nggak ngambek. Wah, Ali baru kemarin sore disuruh jadi pemimpin. Gua yang terakhir, yang senior nggak dikasih ini. Nah, nggak begitu. Umar sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Rasulullah i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjain apa yang jadi pimpinanmu, karena Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan memudahkanmu. Nah itu. Jadi kalau sudah punya pimpinan, Umar yang setingkat senior pun harus ikut. Nah, jadi percaya kepada qada dan qadar. Seberat apapun usaha kita, kalau belum rezeki, ya belum dikasih. Sebagaimana balik lagi ke yakin dan tawakal. Makanya di hadis yang terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Ya Rasul, nanti orang Yahudi belok lagi, itu urusan nanti, itu urusan umatku yang akan datang. Nah, benar kan Pak? Sekarang orang Yahudi seperti itu, Israel Yahudi seperti itu kan. Dulu mau diperangi ternyata bersyahadat, sekarang jadi begitu. Nah itu pelajarannya dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, umumnya bagi bapak-bapak kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sering belajar begini, kadang-kadang kita bisa lakuin, kadang-kadang nggak bisa. Ya, itu manusiawi, sama. Saya juga belajar terus. Lebih baik itu. Mungkin itu dari saya. Tentunya yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, yang benar, yang siddiq, yang benar dari datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dibentukkan Allah SWT, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.